Selamat berjumpa lagi bersama ulasan berita Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelumnya kami mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe channel kami dan membagikannya. Terima kasih banyak. Ulasan kita hari ini mengenai fenomena survei, pengumpul data atau pengarah persepsi, Carta Politika sebagai media survei di Indonesia. Benar-benar telah menjadi penghasil gambar yang menarik di dunia politik Indonesia. Media survei ini benar-benar telah mendefinisikan namanya sebagaimana hasil survei yang dilakukan, yaitu gambar-gambar yang terkesan mengandung kontralogika dan fakta. Tapi harus diakui bahwa lembaga survei ini sangat mapan kalau dilihat dari segi finansial mereka. Karena untuk melakukan survei, dibutuhkan tidak sedikit uang operasional. Dengan melakukan survei 3 atau 4 kali dalam setahun untuk satu topik survei, dan itu bisa beberapa topik survei. Bisa dikatakan bahwa finansial lembaga survei ini sangat mapan. Itu kalau mereka melakukan survei secara independen tanpa ada dukungan operasional dari pemesan hasil survei. Hasil survei terakhir lembaga ini, sebagaimana ditulis Kompas 23 Desember 2022, bahwa pemilih PDIP, Golkar, dan P3 lebih condong mendukung Ganjar sebagai calon presiden pada pemilu Pilpres tahun 2024 mendatang. Lebih rincinya, Carta memaparkan bahwa sebanyak 68,3% pemilih PDIP mendukung Ganjar, sementara 37,3% pemilih Golkar mendukung Ganjar, dan sebanyak 27,8% pemilih dari P3 memilih Ganjar. Publikasi hasil survei ini mendapat tanggapan langsung dari Maman Abdurrahman. Politikus Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa syarat terpenting dari seorang capres adalah memegang dukungan tiket dari partai. Dia menambahkan bahwa percuma seorang capres mendapat dukungan banyak, sementara tidak mendapat dukungan partai. Apa yang disampaikan politikus Golkar ini cukup logis. Karena untuk pengajuan calon presiden di Komisi Pemilihan Umum memang membutuhkan dukungan partai yang memiliki kursi di DPR 20%. Jika pernyataan Maman ini mewakili pernyataan Golkar, tersirat bahwa Golkar masih kukuh dengan keputusan partai untuk mendukung Ketua Partai Airlangga sebagai calon presiden dari Golkar. Melihat ini, maka apa yang menjadi rumor selama ini? Bahwa koalisi yang dibangun oleh Golkar, PAN, dan P3 adalah sekoci bagi Ganjar untuk maju sebagai calon presiden jika tidak mendapatkan tiket dari PDIP bisa gagal total. Alih-alih menggunakan hasil survei untuk mempengaruhi keputusan Golkar. Hasil survei ini malah akan mengurangi kesempatan Ganjar untuk bisa diusung sebagai calon presiden. Memang tidak ada yang bisa dipastikan dalam dunia politik, khususnya di Indonesia, karena lobby-lobby masih berjalan dan waktu juga masih panjang, tetapi minimal ada terlihat idealisme dari masing-masing partai sehingga arena pertarungan ini menjadi sedikit lebih memiliki identitas. Bagi pemilih, isu pemilihan ini bisa jadi sangat sederhana kalau keinginan besar itu untuk mendapatkan pemimpin yang dikira mampu membawa kepada yang lebih baik, tidak diatur oligarki, dan lebih memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Tanyakan saja pada hati nurani masing-masing, kalau di antara para calon terdapat semua kriteria tersebut. Maka pilihannya pada calon mana yang dirasa akan lebih mampu dan lebih tegas untuk mewujudkannya. Tidak perlu terpengaruh dengan hasil survei yang tidak diketahui siapa pemesan survei tersebut. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa uluran tangannya untuk subscribe channel kami.